Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Edukasi yang berisikan konten-konten tentang dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya sunnah? Sunnah yang dimaksud dalam konteks kali ini adalah ma udifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan yang merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fokuskan pada 3 hal. Ada sunnah qauli, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah fi'li, yaitu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunnah takriri, persetujuan Nabi atau diamnya Nabi terhadap perbuatan orang lain sebagai tanda Nabi menyetujui perbuatannya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah sunnah qauli atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Perkataan yang dimaksud di sini adalah perkataan yang menjadi landasan hukum boleh atau tidaknya satu ibadah. Sebagaimana contohnya hadis An Sa'id Al-Khuduri, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa zalika adaful iman." Rasulullah pernah berkata, siapa yang melihat satu kemungkaran, kegiatan maksiat yang melanggar agama, silahkan jika dia punya kekuatan rubah dengan tangannya. Bisa langsung terjun jika ada perampokan, jika ada orang berjudi bisa langsung terjun untuk menghentikan pelaksanaan itu. Atau bisa jadi kekuatan ini dia memiliki kekuasaan, apakah dia kepala desa, apakah camat, apakah gubernur, untuk menghentikan perbuatan itu. Dalam konteks ini kita mengikuti arahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah fi'li, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Dari perkataan Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu hadis qaulinya. Nabi mengatakan, "Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat." Lalu bagaimana tata cara Nabi salat? Dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan takbir, mengangkat kedua tangan, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Kita ikutilah langkah-langkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Biasanya kalimat hadisnya ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan ini dan ini. Itu yang dimaksud dengan hadis fi'li. Terakhir, hadis takriri. Ini terkadang yang menjadi permasalahan. Banyak yang mengatakan, kan tidak pernah dibuat Nabi, kan tidak pernah dikatakan Nabi. Tapi dalam konteks ini Nabi SAW diam. Sebagai contoh, apakah Nabi pernah melaksanakan puasa Daud? Dalam konteks ini, dari beberapa hadis kita tidak pernah melihat itu. Tapi ada seorang datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku ingin puasa setiap hari." Karena barangkali dia merasakan nikmatnya puasa. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak boleh puasa setiap hari. Tapi kalau kau ingin rutin puasa, yang waktunya cukup rutin, laksanakanlah seperti puasa saudaraku Daud. Dalam konteks ini, Nabi menyetujui seseorang untuk melaksanakan puasa Daud. Bagaimana tata caranya? Jika dia hari Senin puasa, hari Selasa tidak. Jika dia hari Rabu puasa, hari Kamis tidak. Terus sepanjang tahun dia melakukan puasa seperti itu. Mudah-mudahan dalam konteks ini kita paham. Jadi
Kalau ada yang mengatakan, kan Nabi tidak ucapkan, kan Nabi tidak lakukan. Tapi dalam konteks beberapa hal yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian Nabi diam, Nabi setuju atas perbuatan itu, itulah yang disebut dengan sunnah takriri. Mudah-mudahan kita dapat memahami ketiga sunnah ini yang menjadi landasan hukum kita beribadah. Jadi kita bisa menyaring, kita bisa menilai sekarang yang mana itu sunnah qauli, perkataan Nabi, yang kedua sunnah fi'li, perbuatan Nabi, yang ketiga walaupun Nabi tidak melakukan tapi Nabi diam, tanda menyetujui perbuatan itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.